Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara bagi tanaman. Unsur hara esensial adalah unsur hara yang terdiri dari hara makro dan mikro yang sangat dibutuhkan tanaman. Tanaman yang kekurangan unsur hara menampakkan gejala pada organ tertentu, merupakan pengertian dari gejala kekahatan. Kriteria unsur hara dapat dikatakan esensial jika: yang pertama, unsur hara sangat diperlukan bagi tanaman. Yang kedua, fungsinya tidak dapat digantikan unsur lain. Yang ketiga, jika jumlah unsur hara pada tanah kurang, maka tanaman tidak dapat tumbuh secara normal. Gejala defisiensi pada tanaman dapat berupa: yang pertama, tanaman menjadi kerdil. Yang kedua, tertundanya waktu pemasakan pada tanaman padi. Yang ketiga, gangguan sistem perakaran. Unsur hara makro ialah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif besar. Unsur hara mikro ialah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Unsur hara mikro dan makro antara lain: yang pertama karbon, yang kedua oksigen, yang ketiga hidrogen, yang keempat nitrogen, yang kelima fosfor, yang keenam kalium, yang ketujuh kalsium, yang kedelapan magnesium, yang kesembilan belerang, yang kesepuluh besi, 11 mangan, 12 tembaga, 13 seng, 14 molybdenum, 15 boron, 16 klor. Gejala definisi hara pada tumbuhan. Secara umum, gejala kekurangan unsur hara pada daun tanaman dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama klorosis, yaitu keadaan jaringan tumbuhan, khususnya pada daun yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil sehingga daun berubah warna menjadi kuning atau pucat hampir putih, yang munculnya seragam. Yang kedua, nekrosis, yaitu kerusakan yang disebabkan adanya kerusakan pada sel atau kerusakan bagian sel daun. Gejala nekrosis muncul pada tepi daun atau ujung daun. Yang ketiga, kurangnya pertumbuhan baru, yaitu terhentinya pertumbuhan baru baik pada tunas maupun daun. Hal ini bisa mengakibatkan kematian pada bagian ujung atau tunas dan daun. Yang keempat, akumulasi antosianin, yaitu timbulnya warna merah, biru, dan ungu pada semua bagian daun dan batang. Yang kelima ada stunting, yaitu pertumbuhan tanaman kerdil dengan warna hijau normal atau hijau tua maupun kuning. Gejala visual defisiensi unsur hara pada daun tomat. Yang pertama, tanaman kekurangan unsur nitrogen. Tanaman yang kekurangan unsur nitrogen dapat diidentifikasi dengan memperhatikan daun bagian bawah. Daun pada bagian bawah tersebut berwarna kuning karena kekurangan klorofil atau zat hijau daun. Lama-kelamaan daun akan mengering dan gugur. Yang kedua, tanaman kekurangan fosfor. Kekurangan atau definisi unsur fosfor terlihat dengan munculnya warna merah keunguan pada bagian bawah daun, daun terpelintir, tepi daun, batang, dan cabang. Juga berwarna ungu karena pembentukan antosianin. Yang ketiga, tanaman kekurangan unsur kalium. Gejala kekurangan unsur kalium agak sulit dikenali karena jarang ditampak pada saat tanaman masih muda. Kekurangan unsur kalium ditandai dengan mengerutnya daun, terutama daun tua meskipun tidak merata. Tanaman kekurangan unsur sulfur. Gejala kekurangan unsur sulfur atau belerang ditandai dengan warna daun muda memudar atau klorosis berubah menjadi hijau muda, kadang-kadang tampak tidak merata, menguning atau agak putih. Yang kelima, tanaman kekurangan unsur kalium atau Ca. Gejala kekurangan kalium yaitu titik tumbuh lemah, terjadi perubahan bentuk daun, mengeriting, kecil, dan akhirnya rontok. Kalsium dapat menyebabkan tanaman tinggi tetapi tidak kekar. Yang keenam, tanaman kekurangan unsur magnesium. Gejala magnesium yaitu muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Hal ini terjadi karena magnesium diangkat daun muda. Daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit, terutama embun tepung. Yang ketujuh, tanaman kekurangan unsur besi. Gejala kekurangan unsur besi atau Fe ditujukan dengan gejala klorosis dan daun menguning atau nekrosa. Daun muda tampak putih karena kekurangan klorofil. Yang kedelapan, tanaman kekurangan unsur boron atau B.
Gejala kekurangan unsur boron, daun berwarna lebih gelap dibandingkan dengan normal, tebal dan mengkerut. Yang kesembilan, tanaman kekurangan unsur tembaga atau Cu. Gejala kekurangan tembaga ditandai dengan daun berwarna hijau kebiru-biruan, ujung daun layu secara tidak merata, kadang terjadi klorosis meski jaringan tidak mati, pertumbuhan tanaman kerdil dan gagal membentuk bunga. Yang ke-10, tanaman kekurangan unsur mangan. Gejala kekurangan unsur mangan ditandai dengan pertumbuhan tanaman kerdil, daun berwarna kekuningan atau kemerahan, jaringan daun di beberapa tempat mati, serta biji yang berbentuk tidak sempurna. Yang ke-11, tanaman kekurangan unsur seng. Gejala kekurangan unsur seng ditandai dengan daun tua berwarna kuning atau kemerahan, daun berlubang, mengering, dan akhirnya mati. Yang ke-12, tanaman kekurangan unsur molibdenum. Kekurangan unsur molibdenum ditujukan dengan munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. Yang ke-13, kekurangan unsur natrium atau Na atau sodium. Kekurangan natrium menyebabkan daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua dan tipis. Tanaman cepat menjadi layu. Yang ke-14, tanaman kekurangan unsur kobalt atau Co. Kekurangan unsur kobalt dapat mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Yang ke-15, tanaman kekurangan unsur nikel. Kekurangan dari unsur nikel pada tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Yang terakhir, tanaman kekurangan unsur silikon atau Si dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit ditemukan sebagai komponen dari dinding sel. Demikian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.